Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Andi Juhana, guru UPTD SD Negeri 5 Parepare. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap anak-anakku semua dalam keadaan baik, sehat, dan jangan lupa selalu berdoa. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Nah, anak-anakku, yang pastinya kalian harus tetap semangat untuk belajar, dan belajar. Pada hari ini kalian akan belajar di pembelajaran tema 4. Anak-anakku, nah sekarang kita masuk di tema 4. Globalisasi. Subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menuliskan informasi penting dari tes eksplanasi yang dibaca dalam berbagai bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dengan kosakata baku dengan sistematis. 2. Siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama dengan negara-negara ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan IPTEK. 3. Siswa mampu menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik secara sistematis. Nah, sebelum kita masuk di materi inti, anak-anakku harus dulu mengetahui, ya, walaupun sebelumnya kalian sudah dijelaskan, tapi saya ingin mengingatkan kembali apa itu globalisasi. Globalisasi adalah masa di mana harus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru kebudayaan asing tersebut. Nah, karena ini banyak kebudayaan asing yang biasa kita lihat baik daripada televisi maupun secara langsung. Nah, kalian atau anak-anakku ini jangan kamu ambil bulat-bulat. Tentunya kebudayaan asing yang kalian itu lihat harus menyaringnya atau memilter. Nah, tentunya kita ambil yang baiknya, artinya contoh yang baik, dan yang tidak baik kita buang ya. Artinya jangan kita tiru. Nah, anak-anakku, ya sebelum kita masuk di materi tentang informasi penting dari tes eksplanasi, baiknya kita terlebih dahulu memahami kembali apa itu tes eksplanasi. Tes eksplanasi adalah tes yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Ya, jadi dalam hal ini tes eksplanasi ini menjelaskan tentang fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Jadi ini mengandung kata yang dirangkai secara berurutan, hubungan sebab akibat. Nah, baik, kita akan membaca tes eksplanasi ilmiah dengan teliti berikut, yaitu tentang Indonesia luncurkan program akademi energi surya pertama di Asia Tenggara. Jadi buka buku paketnya ya, pada halaman 98. Jadi pada
bacaan tes eksplanasi ini ada 3 paragraf ya, 3 paragraf. Jadi tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kita akan menemukan informasi penting dari ketiga paragraf. Di mana pada paragraf pertama itu kalian harus menemukan topik masalah ya, topik masalahnya. Nah, kemudian paragraf kedua yaitu derek penjelas. Kemudian paragraf ketiga yaitu simpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Jadi itu ingin ditemukan dari bacaan yang kalian baca tersebut. Nah, anak-anakku, setelah kalian membaca tes eksplanasi tadi, sekarang kita akan menentukan isi informasi penting dari setiap paragraf dari tes eksplanasi tersebut. Paragraf pertama yaitu topik masalah. Jadi di situ ditemukan yaitu peluncuran solar akademi pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau disingkat FTUI. Ya, itu isi paragraf pertama. Nah, kita lihat paragraf kedua yaitu berisi tentang derek penjelas atau isi tes ini intinya ya. Nah, itu ditemukan pertama, sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Yang kedua, lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Yang ketiga, karena biayanya cukup besar, pembuatan lempengan silikon ini membuat penggunaan sel surya masih kecil seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah belum dijangkau jaringan listrik. Nah, selanjutnya paragraf ketiga ya, anak-anak perhatikan, ini berisi simpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Isinya, pendirian Akademi Surya oleh Universitas Indonesia atau UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi era globalisasi yang semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Nah, saya kira itu tentang bagaimana menemukan informasi penting dari sebuah tes eksplanasi. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di Asia Tenggara. Jadi yang kalian harus pahami nanti, kerjakan di bukunya itu bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Asia Tenggara di era globalisasi di bidang ilmu pengetahuan. Jadi pada pertemuan ini Ibu akan menjelaskan bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Sebagai contoh ya, nah, pertama itu bentuk kerjasamanya penanggulangan narkoba dan solusinya, ya, itu ya. Kedua, penanggulangan dampak bencana alam. Yang tiga, pertukaran pelajar antara negara ASEAN. Nah, keempat, kerjasama meningkatkan pariwisata. Yang kelima, kegiatan olahraga internasional yang seluruh anggotanya adalah negara anggota ASEAN, yang mana kalian biasa menyaksikan ya, yaitu pelaksanaan SEA Games.
diadakannya Kongres Pemuda ASEAN, kemudian terakhir perlindungan terhadap difabel. Nah, inilah salah satu bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Asia Tenggara atau negara ASEAN di bidang sosial budaya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Peran Indonesia dengan negara ASEAN itu pertama menjadi anggota yang aktif dalam organisasi SEAMEO. Kedua, menjadi tuan rumah pertemuan STIR. Kemudian ketiga, bersedia berbagai fasilitas antara negara anggota untuk pengembang iptek. Keempat, mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Dan terakhir, melakukan pertukaran pelajar antara negara-negara anggota ASEAN. Nah, anak-anakku, itulah penjelasan Ibu tentang bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN dan bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN tersebut. Anak-anakku, nah sekarang kita akan melihat bagaimana panel surya atau sel surya itu. Nah, perhatikan gambar dan penjelasannya. Di era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Nah, anak-anakku, anak ibu yang pintar-pintar, kalian sudah tahu ya, dari manakah sumber energi daripada sel surya? Bagus, dari matahari. Nah, baik, ibu akan menjelaskan tentang bagaimana sel surya ini bisa menghasilkan energi listrik. Jadi ibu akan menjelaskan secara rinci sesuai dengan gambar. Jadi sinar matahari yang memancarkan sinarnya ke panel surya atau sel surya ini nanti akan mengalir sampai ke electric box system. Dari situ energi listriknya bisa mengalir ke seluruh alat rumah tangga yang ada di rumah tangga tersebut. Nah, aku sudah tahu alat rumah tangga apa saja yang ada di rumah kalian. Nah, itu tentunya bagus, televisi, kulkas, AC, kipas angin dan sebagainya. Nah, itu penjelasan tentang cara kerja sel surya. Nah, sekarang kita akan melihat atau ibu akan memberi penjelasan bagaimana cara kerja daripada sel surya secara runtut ya. Ketika panel surya terkena matahari, muatan positif dan negatif pada lempengan silikon panel surya akan bertemu. Hal ini kemudian menghasilkan energi listrik. Listrik dari panel surya akan mengalir menuju ke electric control system. Di dalam electric control system terdapat komponen berupa kontroler, baterai, dan inverter. Awalnya listrik yang menuju electric control system akan masuk ke kontroler untuk diatur tegangannya. Kontroler ini juga berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh. Setelah dari kontroler, listrik kemudian disimpan pada baterai. Ketika digunakan, listrik pada baterai akan mengalir dahulu ke inverter untuk dinaikkan tegangannya menjadi 220 volt sehingga dapat
digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektrik maupun elektronik. Sebagaimana tadi yang kalian sebutkan, bahwa alat rumah tangga yang ada di rumah kalian bisa dinyalakan dengan menggunakan sel surya yang berasal daripada sinar matahari sebagai sumber energi listrik. Nah, anak-anakku, itulah penjelasan materi tentang panel surya. Jadi terakhir kalian akan Ibu beri tugas untuk dikerjakan di rumah kalian masing-masing. Selanjutnya tugas nantinya ini dikirim ke guru kelasnya. Nah, tugas pertama, tuliskan informasi penting dari bacaan teks eksplanasi yang kalian telah baca tersebut. Kedua, tuliskan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Asia di bidang iptek. Ketiga, tuliskan secara runtut cara kerja dari panel surya tersebut. Anakku, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anakku lebih memahami apa yang telah Ibu tadi ajarkan, dan kalian harus tetap semangat berada di rumah dan bersama dengan keluarga, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.